Baik, selamat datang para penonton. Di kesempatan kali ini, saya akan mencoba menjelaskan bagaimana memasukkan equation ke dalam Google Form. Seperti yang kita tahu, di era sekarang ini, Google Form ini banyak digunakan tidak hanya oleh para guru, tapi berbagai macam orang dari berbagai macam latar belakang juga menggunakannya ini, bisa untuk melakukan survei ataupun untuk melakukan hal-hal lainnya. Nah, di era-era digital ini banyak sekolah menggunakan Google Form ini sebagai sarana untuk melaksanakan kegiatan ulangan atau sumatif atau pengambilan nilai karena cukup simpel, apalagi jika hanya menggunakan pilihan ganda. Tapi seperti yang kita tahu, beberapa hal yang agak sedikit kurang nyaman di Google Form ini adalah tidak adanya fitur untuk memasukkan equation. Nah, seperti yang kita tahu kan di soal matematika itu cukup banyak contoh-contoh soal seperti ini misalnya yang menggunakan berbagai macam equation yang jika diketik langsung di Google Form itu akan sangat sulit untuk sampai saat ini juga belum bisa. Nah, kalau di YouTube sendiri cukup banyak sebenarnya tips dan trik untuk memasukkan equation ini. Nah, dan hari ini saya akan menjelaskan salah satu yang paling sering saya pakai. Jadi hari ini kita akan mencoba memasukkan contoh-contoh soal ini ke dalam Google Form ini. Nah, yang harus pertama kita lakukan harus siapkan tentu saja adalah memiliki komputer, dan yang kedua kita cukup mendownload aplikasi gratis yang cukup kecil saja, yaitu namanya Likeshoot. Para penonton bisa mendownload aplikasi ini, ketik saja Likeshoot di Google, maka nanti akan muncul seperti ini. Lalu tinggal klik dan bisa langsung di-download. Setelah di-download, penonton bisa langsung menginstalnya. Nah, saat terinstall dia langsung otomatis berjalan. Nah, untuk penggunanya sendiri bagaimana? Untuk penggunanya sendiri, penonton bisa mengklik tombol print screen tadi. Nah, setelah diklik, maka layar di hadapan kalian akan menjadi sedikit lebih gelap. Nah, ketika sudah sedikit gelap, maka akan muncul tulisan atau teks select area di dekat kursor. Nah, itu tinggal klik kiri saja seperti kita memblok seperti biasa. Contohnya seperti ini. Nah, maka daerah yang akan kita blok ini akan langsung masuk dan tersimpan di folder. Kita bisa klik tombol save seperti ini. Nah, atau Ctrl S sama saja. Jika menggunakan shortcut bisa tekan Ctrl S, tapi jika mau langsung save bisa langsung di save. Nah, nanti akan muncul pilihan seperti ini. Tinggal bisa dikasih ganti namanya, format penyimpanan juga bebas. Di sini saya biarkan saja secara default menggunakan PNG. Namanya pun biarkan saja apa adanya, atau dikasih nama juga boleh. Contohnya seperti ini. Nah, lalu tekan save. Nanti akan muncul notif di bawah seperti ini. Jika belum terbuka foldernya bisa diklik langsung, maka nanti akan tampil. Nah, inilah akan bisa dipakai nanti di input ke dalam Google Form. Sekarang kita balik ke Google Form. Seperti biasa, kita ingin menulis pertanyaan misalnya untuk nomor 1. Seperti ini. Nah, nanti untuk masukkannya kita buka contoh soal yang ingin dibikin. Nah, untuk pembuatan soalnya ini biar lebih jelas fotonya, maka kalian bisa melakukan zoom terhadap teksnya. Contohnya seperti ini akan saya rapikan untuk soal yang menggunakan agak banyak equation. Nah, contohnya soal seperti ini. Nah, di sini soalnya akan saya modifikasi sehingga seperti ini. Lalu agar memudahkan, kita tekan zoom berkali-kali. Nah, semakin besar zoomnya semakin baik. Nah, jika sudah, maka kita bisa lakukan seperti tadi. Kita tekan print screen-nya. Kita atur agar semua soal ikut masuk. Nah, contohnya seperti ini. Jika sudah, kita tekan save. Soal 1 kita beri nama, lalu kita save. Lalu kita kembali ke sini. Kita klik icon ini, lalu kita sisipkan gambar. Nah, kita buka list yang tadi, kita geser sedikit, lalu kita drag
sambil diklik, tekan kiri, lalu digeser masuk ke dalam sini. Nah, jika sudah seperti ini, bisa mulai diatur besar kecilnya. Untuk saran saya, lebih baik biarkan saja cukup besar agar teksnya terbaca dengan jelas. Jika ingin lihat lebih lanjut, bisa diklik tinjau dulu atau preview. Nah, seperti ini. Cukup terlihat jelas. Selanjutnya, untuk melakukan opsinya, kita bisa satu persatu membuatnya. Kita buka contoh soal kembali. Kita lakukan berulang-ulang. Seperti ini misalnya. Saya lihat di sini tampak sudah terlihat rapi. Untuk soal berikutnya bisa dilakukan dengan hal yang sama, tinggal tambah lagi soal di bawahnya, lalu pertanyaannya, dan bisa diulang-ulang seterusnya sampai semua soal kalian selesai dimasukkan. Jadi kelebihan menggunakan aplikasi ini, sebenarnya kita tidak perlu capek-capek lagi untuk mengedit di aplikasi lain, karena kita bisa langsung melakukan screenshot dan pemotongan secara langsung dan langsung menambahkan filenya. Jadi kita tidak perlu repot membuka aplikasi lain untuk mengedit, karena jika tanpa memakai aplikasi ini mungkin agak sedikit disibukkan dengan cara mengedit lagi di aplikasi seperti Paint misalnya. Nah, tentu saja hal yang harus dilakukan pertama kali itu kita harus memang betul-betul memperhatikan kerapian soalnya. Usahakan soalnya itu tidak terlalu panjang ke arah kanan. Jika terlalu panjang, kita bisa atur agar dia masuk ke garis baru. Lalu saat melakukan screenshot, maka soalnya bisa diperbesar dan di zoom berkali-kali. Semakin besar semakin bagus, agar foto yang dihasilkan juga semakin tajam dan enak dilihat oleh para peserta didik. Nah, mungkin hanya itu penjelasan dari saya. Jika ada yang ingin ditambahkan atau saran, bisa langsung tulis di kolom komentar. Nah, mungkin di pertemuan berikutnya saya akan menjelaskan lagi tips trik yang berkaitan dengan kegiatan seperti ini lagi. Nah, sampai jumpa di video berikutnya.